Lantas seperti apa strategi pemerintah memoles sektor perikanan hingga menjadi salah satu kontributor utama pendapatan negara sekaligus juga menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir? Kita akan membahas lebih dalam menuju kemenangan ekonomi perikanan. Langsung kita tersambung. Sesaat lagi kita akan tersambung dengan Bapak Arief Satria, Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan. Pak Arief, halo, selamat sore. Ini menarik sekali, Hari Laut Sedunia, dan kita begitu ramai membicarakan mengenai potensi laut Indonesia, dan tampaknya kita baru bangkit ya dengan potensi-potensi laut. Tapi kedepannya sudah cukup puas KKP atau akan ada lagi sesuatu yang akan dibidik lebih besar lagi nilai ekonominya? Saya kira sekarang pemerintah kan sudah mengeluarkan Perpres nomor 3 tahun 2017 berupa rencana aksi nasional percepatan industrialisasi perikanan. Nah, ini merupakan sebuah gerakan total football yang dipimpin oleh Pak Jokowi langsung untuk bisa mendorong mengakselerasi pembangunan perikanan di Indonesia. Karena perikanan tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi juga harus disupport oleh kementerian-kementerian lain. Ada sekitar 25 kementerian yang harus mensupport infrastrukturnya, perdagangannya, industrinya, dan seterusnya. Baik, spesifik misalnya mengenai beberapa hal. Kita tahu misalnya mengenai cekalang misalnya. Seperti apa kebijakannya ke depan? Apakah tetap akan mempertahankan atau memperpanjang lagi seperti rekomendasi ataupun juga himbauan Pak Presiden Jokowi, Pak? Mengenai apa, Mbak? Kurang jelas. Mengenai pembatasan untuk melaut dengan bahan-bahan yang berbahaya begitu, apakah akan dipertahankan atau bagaimana? Enggak, saya kira kalau kan memang banyak praktek perikanan yang ganggu lingkungan, yang merusak lingkungan, itu secara undang-undang memang tidak diperbolehkan. Nah, saat ini juga tengah berkembang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk alat tangkap yang dianggap merusak lingkungan, seperti pukat harimau, ya, kemudian seperti trawl, ya, kemudian juga cantrang dan seterusnya. Ini memang sebuah proses yang diharapkan bisa dorong terciptanya sustainability atau keberlanjutan sumber daya. Tapi dalam waktu singkat misalnya nelayan kita yang masih menggunakan alat-alat tersebut, masa transisinya akan difleksibelkan hingga berapa lama menurut kajian dari KKP sendiri menurut Anda? Enggak, menurut saya kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan, memang ini kan pro kontra ya. Yang penting bagi kami, bagi kita semua adalah bahwa persoalan employment tidak muncul. Persoalan unemployment tidak muncul. Persoalan employment bisa diselesaikan dengan baik, dan kemudian masalah-masalah terkait dengan alat tangkap yang tadi merusak itu bisa disubstitusi dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Nah, menurut saya pemerintah sekarang sedang mempersiapkan. Tahun 2017 ini ada 15.000 alat tangkap yang siap dibagikan kepada nelayan-nelayan kecil yang di bawah 10 gross ton, ya, yang kemudian diharapkan nelayan-nelayan kecil itu yang saat ini menggunakan arat, menggunakan dogol, menggunakan cantrang, bisa beralih ke alat tangkap tersebut. Nah, memang Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut saya punya tugas berat. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memastikan bahwa alat-alat tersebut efektif untuk bisa menangkap ikan. Memang saat ini kalau kita akui bahwa alat-alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah ini memang efektif, tapi kan dianggap merusak lingkungan. Yang penting bagi kita adalah solusinya. Jadi jangan sampai kita terus berdebat tanpa ada solusi. Jadi kalaupun nomor 2 tahun 2015 itu tetap dilakukan, maka pemerintah punya tugas untuk distribusi alat tangkap itu untuk mengganti. Tapi untuk yang kapal-kapal besar, memang diharapkan untuk bisa bermigrasi ke daerah-daerah yang memang saat ini kosong sebagai tempat yang dulunya dipakai oleh kapal-kapal asing untuk beroperasi. Dengan adanya upaya kita memberantas fishing, illegal, unreported, unregulated fishing, maka banyak kapal-kapal asing yang saat ini sudah tidak berani lagi melakukan kegiatan operasi di perairan Indonesia. Nah, sekarang daerah-daerah tersebut kosong dan ikan melimpah. Karena itu kapal-kapal yang tadi menggunakan alat tangkap yang rusak tadi seperti cantrangnya, sebenarnya bisa diarahkan untuk bermigrasi ke sana. Dan memang saya lihat ada beberapa nelayan di Indramayu, misalnya ada yang pindah ke sana beroperasi di Timika dan kemudian berhasil di sana. Dan begitu juga ada juga nelayan yang beroperasi di Natuna dan seterusnya. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu memberikan insentif buat nelayan tersebut yang hendak melakukan kegiatan penangkapan di luar wilayahnya, daerah Arafura atau daerah Natuna, ya, atau daerah-daerah lain yang di atas perairan Sulawesi Utara.
Pak Arief, apa insentif yang mungkin direncanakan atau akan diusulkan kepada pemerintah untuk diberikan kepada para nelayan yang berani untuk mencoba berada di perairan besar yang biasanya dikuasai oleh asing tersebut? Sudah dipersiapkan, Pak? Ya, saya melihat bahwa pemerintah sudah menyiapkan kemudahan untuk perizinan. Ya, kalau misalnya memang perizinan saat ini ada masalah, saya kira harus dievaluasi. Tapi jelas harus ada percepatan untuk perizinan itu, kemudahan perizinan. Bahkan kalau bisa harus digratiskan untuk sementara tahun ini. Ya. Kemudian, tapi untuk yang nelayan itu tadi, ya saat ini juga harus kita perhatikan karena jumlah mereka sangat banyak. Itu yang harus dipastikan bahwa alat tangkap yang dibagikan benar-benar efektif. Kalau tidak efektif ya cek lagi. Baik, berarti artinya nanti alat-alat untuk masyarakat ataupun nelayan kecil ini akan gratis dan menurut Anda dibutuhkan bimbingan dan kepastian mereka menggunakan alat tersebut, begitu Pak Arief? Oh iya, pasti karena kemudian inilah pentingnya risetnya. Jadi Litbang Kementerian Kelautan Perikanan harus sudah mulai memberikan alternatif alat tangkap lain yang memang bagus dan efektif untuk bisa menangkap ikan itu. Dan sekelas dengan artinya hasilnya bisa tidak jauh dengan alat tangkap yang selama ini mereka gunakan. Kalau terlalu jauh kan kasihan juga mereka ya. Betul. Oleh karena itu ini monitoring terhadap kebijakan yang saat ini ada, dengan program-program yang saat ini ada, itu harus segera dilakukan. Kalau tanpa monitoring seperti itu ya kita namanya tidak memberikan masalah, tidak menyelesaikan masalah. Jadi saya kira kebijakan ini untuk dinilai baik, kemudian memang ada dampak ya ekonomi, akan tapi yang harus kita lakukan adalah meminimalkan dampak-dampak tersebut dengan langkah-langkah untuk memberikan solusi yang efektif. Baik, monitoring dan insentif menjadi hal yang menarik. Pak Arief Satria, Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, terima kasih sudah bersama CNN Indonesia Business.